Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak cintai, bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran PAI. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan ayah ibu kita, mama, bapak, bunda, atau siapapun kalian menyebutnya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Sebab sehat itu mahal, maka harus kita syukuri. Baik anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang cara membaca Al-Quran Surat At-Tin. Nah, sebelumnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah dan doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini memiliki tujuan. Ya, setiap pembelajaran, setiap tindakan tentunya kita memiliki tujuan. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kita memperhatikan dan berlatih membaca Al-Quran Surat At-Tin, diharapkan kalian dapat yang pertama membaca Al-Quran Surat At-Tin dengan tartil, memperhatikan tajwidnya, memperhatikan segalanya ya, makharijul hurufnya. Yang kedua, dengan berlatih kalian dan dengan memperhatikan, kalian dapat menjelaskan salah satu hukum tajwid yang ada pada Al-Quran Surat At-Tin dengan benar. Banyak hukum tajwid yang ada pada Al-Quran Surat At-Tin yang harus kalian pelajari. Kalau kalian sudah benar membaca tajwidnya dan makharijul hurufnya, berarti kalian sudah bagus membaca Surat At-Tin. Yuk mari kita mulai belajarnya. Kalian perhatikan bacaan Bapak, kemudian kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattini wazzaitun. Yo coba. Tini wazzaitun. Kita lanjut ke ayat kedua ya. Wa turi sinin. Di sini perhatikan ada waw, kemudian ada ya. Nah itu kita harus membacanya dua harakat, jangan terlalu panjang. Jangan watu, tapi kita harus bacanya watu risinin. Oke, lanjut ke ayat ketiga. Wa hadzal baladil amin. Sama di sini juga ada ha, ada mad asli, panjangnya cuma dua harakat. Ulangi sekali lagi. Wa hadzal baladil amin. Lanjut ke ayat keempat. Kalian simak ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalian simak ada huruf dal. Huruf dal itu qalqalah jadi dipantul. Laqad sama huruf qaf juga itu qalqalah jadi dipantul. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Insana nun mati menghadap bisa, ikhfa itu ditahan bacanya ya, rada panjang. Kemudian di sini ada mad, dibacanya lebih panjang juga. Diulang lagi ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, kita lanjut ke ayat selanjutnya, ayat kelima. Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di sini ada tsumma, itu bacaan gunnah, ada mim, di atasnya ada tasydid, berarti gunnah ditahan ya. Tsumma. Kemudian di sini radad, tadi Bapak sudah menjelaskan ini adalah hukum qalqalah ya, harus dipantulkan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita lanjut.
illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Di sini sama ini mad asli 2 harakat, amanu 2 harakat. Di sini ada alif lam, ini ada alif lam syamsiah. Kemudian di sini ini mad asli 2 harakat. Nah, aja Bapak sudah menyebutkan ini adalah hukumnya adalah qalqalah. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Coba ikuti sama-sama. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Oke. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, ini penulisan salah ya, menyambung semuanya. Diulang lagi bacaannya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, kita lanjut ke ayat berikutnya. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, sudah. Kita sudah selesai membacanya. Bapak ulangi sekali lagi ya. Bapak baca secara utuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Alaisallahu biahkamil hakimin. Oke, itu anak-anak bacaannya. Silahkan kalian ulang-ulang cara membacanya dengan memperhatikan kaidah-kaidah tata cara yang sudah Bapak sebutkan barusan. Minta bantuan orang tua kalian atau kakak kalian atau guru kalian untuk memperhatikan bacaan surat At-Tin kalian ya. Lalu minta keterangan pada guru kalian apakah sudah bagus atau belum, apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Kalau masih ada yang perlu diperbaiki, terus berlatih sehingga kalian membaca surat Al-Tinnya bisa dengan bagus, sesuai dengan makharijul huruf, sesuai dengan tajwid panjang dan pendeknya ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal beberapa hukum tajwid yang ada pada surat At-Tin. Nah, kalian siap, perhatikan ya. Pertama, kalian lihat kalimat yang Bapak tampilkan. Wattini wazzaitun. Di sini ada 2 kalimat ya. 2 kalimat ini mengandung 2 hukum. Siapa yang tahu? Coba kira-kira apa? 1, ya wattini. 2, wazzaitun. Oke, kita simak apa hukum tajwidnya. Nah, yang pertama adalah wattini. Kita lihat wattini. Nah, apa hukum bacaannya? Mad asli atau mad tobi'i atau mad asal. Tergantung siapalah atau istilah-istilah yang digunakan di pengajian kalian apa. Jadi disebut mad asli bisa, disebut mad tobi'i bisa, disebut mad asal bisa. Nah, mad asli hurufnya ada 3 ya. Hurufnya ada 3. Supaya kalian mudah mengingatnya, dikumpulkan dari lapan awi. Awi itu apa saja? 1 alif, 2 wawu, 3 ya. Contoh-contohnya tadi sudah Bapak sebutkan dalam surat At-Tin tadi ya. Kalian tinggal ingat-ingat. Contohnya yang ini, wattini. Ini hurufnya apa? Hurufnya adalah ya. Ini hurufnya adalah ya mati. Dibacanya berapa harakat? 2 harakat. Wattini. Nah, kalau wawu, ini adalah kalau wawu harap sebelumnya atau baris sebelumnya adalah harus doma. Kalau alif, baris sebelumnya harus
fathah ya. Oke, kita kembali ke contoh pembacaan ya. Di sini kita perhatikan ada waktu. Nah, di sini ada waktu. Nah, waktu di sini ini adalah mad asli. Hurufnya apa? Waw. Nah, sekarang kita cari yang alif. Mana ya yang alif? Nah, fama. Nah, ini yang fama ya, yang Bapak tandai ini, ada tanda panah. Fama itu adalah kalimat yang paling bawah. Fama itu mad tabi'i, huruf mad tabi'inya adalah alif. Lihat baris sebelumnya adalah fathah, sedangkan waw baris sebelumnya adalah dhammah. Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kata apa? Nah, betul. Wazaitun. Nah, wazaitun bacaannya apa? Haraf lin atau mad lin. Nah, kita lihat sama ada ya. Kita bedakan dengan watini. Watini ini kan baris sebelumnya adalah kasroh. Nah, ini kenapa jadi haraf lin? Sebab baris sebelumnya adalah fathah. Jadi bacanya bukan wazitun tapi wazai. Nah, sebab madlin ya. Nah, ciri-cirinya apa saja? Tadi Bapak sudah sebutkan ya. Nah, ada huruf ya atau waw sebelumnya barisnya fathah. Kalau iya berarti ai, kalau waw berarti au ya. Itu penjelasan tentang huruf madlin. Jadi pertama kita belajar tentang huruf mad asli atau hukum mad asli. Hurufnya ada 3, 1 alif, 2 waw, 3 ya. Yang kedua kita belajar hukum bacaan madlin atau haraf lin. Hurufnya atau ciri-cirinya ada huruf waw mati atau ya mati sebelumnya, baris sebelumnya adalah fathah. Ya, kita lanjutkan ya. Yang ketiga, lihat, perhatikan oleh kalian kalimatnya laqad. Tadi ketika membaca, Bapak sudah membahas bahwa laqad itu bacanya apa? Qalqalah. Nah, qalqalah ini ada 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro itu di awal kalimat, kalau qalqalah kubro itu di akhir kalimat, atau ketika kalian membaca diwakofkan maka menjadi qalqalah kubro kalau yang ada huruf qalqalahnya. Nah, huruf-hurufnya apa saja? Nah, huruf-hurufnya ada ba 1, yang kedua ada jim, yang ketiga ada dal, yang keempat ada po, yang kelima ada qaf. Kalau kita supaya mudah mengingatnya, cantolannya kumpulkan dalam lafaz baju di pokok. Ya, coba apa? Sekali lagi, baju di pokok. Ya. Kita lihat contoh-contoh kalimatnya. Ba khairu wa abqa. Nah, ba-nya dipantul. Jim wal fajr. Nah, jimnya wal fajr. Nah, terpantul jimnya ya. Dal wa ma adraka. Mah ad, jangan wa ma adraka, itu baca yang kurang tepat ya. Wa ma adraka. Kemudian to, kita lihat inna batsya rabbika. Inna batsya, jangan inna batsya, tapi to-nya harus dipantulkan. Inna batsya. Nah, yang terakhir adalah qaf. Summa aqrartum. Nah, apa dipantulkan ya. Nah, oke, itu qalqalah. Jadi sekali lagi qalqalah ada 2, 1 qalqalah kubro, 2 qalqalah sugro. Huruf-hurufnya biar kita mudah mengingatnya adalah baju di toko atau ba, jim, dal, to, dan qaf. Kita lanjut anak-anak yang keempat. Nah, ini yang Bapak buletin adalah khalaqnal insana. Ini ada tulisan alif lam. Kita akan mempelajari
hukum bacaan alif lam. Ini anak-anak bacanya ini adalah contoh alif lam komariah. Nah, alif lam itu ada dua. Satu, alif lam komariah. Tandanya, supaya kita mudah dulu ya. Tandanya, alif lamnya ada di sukun. Nah, yang kedua, alif lam syamsiah. Tandanya adalah tasydid. Nah, alif lam komariah, kenapa disebut alif lam komariah? Komariah itu diambil dari kata komar, komar itu artinya bulan. Nah, anak-anak, kalau kita berjalan di malam hari, ada bulan purnama, ada bayangan tidak? Ketika kita mandang bulan, jelas nggak bulannya? Tentu jelas kan? Nah, alif lamnya jelas, terbaca gitu. Itu dikiaskannya, disepertikannya ya. Jadi alif lamnya jelas, kedengaran, terbaca. Nah, kalau alif lam syamsiah, itu syamsiah, syamsun, dan dari kata matahari atau syamsun. Ketika kita memandang matahari, jelas tidak mataharinya? Tidak kan? Kalau bahasa Sunda mah serab gitu. Nah, jadi mataharinya tidak kelihatan, tapi cahayanya sangat terang. Nah, sama alif lam syamsiah juga, alif lamnya hilang, tapi dibacanya adalah huruf yang di atas tasydidnya. Nah, contohnya watini, tidak dibaca waltini kan? Sebab di sini ada tasydid. Jadi watini, mohon maaf tadi salah. Watini, wazaitun. Nah, ini ada alif lam juga. Tidak walzaitun, tapi wazaitun. Oke anak-anak, oke itu saja pembelajaran tentang cara membaca surat At-Tin beserta tajwidnya. Kita sudah mempelajari 4 hukum bacaan. Yang pertama apa tadi? Ya betul, 1 mad tabi'i, 2 apa? Ya, mad lin. Yang ketiga adalah qalqalah. Yang keempat adalah alif lam. Alif lam terdiri dari 2, yaitu alif lam syamsiah, tandanya sukun, alif lam komariah, tandanya adalah tasydid. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, sekarang kalian berlatih ya. Nah, tugas pertama, bacalah Al-Quran surat At-Tin di depan orang tua kalian, lalu mintalah koreksinya dan keterangannya. Apakah kalian sudah lancar atau belum? Bapak salah ketik ya. Apakah kalian sudah lancar atau belum? Silahkan kalian minta keterangannya, dan keterangannya dituliskan di jadi sebagai jawaban ini. Sudah lancar, tuliskan sudah, tapi yang jujur ya. Jangan kalian mentang-mentang ingin nilai yang gede lalu dilancarkan gitu. Ketika Bapak tes gitu ya. Itu yang tidak benar. Berarti karakternya belum lulus. Yang kedua, yang sudah kita pelajari, berapakah jumlah huruf mad tabi'i? Silahkan kalian tuliskan. Yang ketiga, tuliskan contoh bacaan mad tabi'i yang ada pada surat At-Tin. Tadi kan Bapak sudah menyebutkan, tinggal kalian tuliskan. Yang keempat, tuliskan contoh bacaan qalqalah yang ada pada surat At-Tin. Yang kelima, tuliskan contoh bacaan alif lam yang ada pada surat At-Tin. Nah, silahkan kalian tuliskan bacaan-bacaannya. Lalu tugas-tugas tersebut kirimkan di Classroom atau media yang lainnya ya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan dengan kalian mempelajari cara membaca surat At-Tin, mempelajari tajwidnya, kalian dapat menjadi anak yang terbiasa mencintai Al-Quran, rajin membaca Al-Quran. Dengan rajin membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita selalu dijaga oleh Al-Quran. Amin. Jangan lupa juga kita selalu berdoa pada Allah dan melakukan ikhtiar agar dijauhkan dari wabah COVID yang sedang melanda kita. Ikhtiarnya adalah ingat 5M. 1, menjauhi kerumunan, kemudian mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian membatasi mobilitas ya, antara loka itu kadie kalau istilah Sunda. Terima kasih, itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.